Oke, kembali lagi dengan saya atas nama Muhammad Naufal Husni di tugas Statmat, yaitu Statistika Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai estimasi bias, yang dimana estimasi bias ini merupakan yang sering kita gunakan jika parameter yang ingin diestimasikan memiliki suatu prior distribution atau asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Yang kedua, masalah utama dari estimasi bias ini yaitu bagaimana sih caranya kita melakukan kombinasi gitu. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui untuk menentukan estimasi bias itu sendiri. Yang pertama itu kita menentukan parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut prior distribution atau distribusi prior. Yang kedua yaitu kita lakukan analisis nilai statistika dengan distribusi tertentu. Kemudian yang ketiga kita tentukan distribusi parameter theta jika diberikan W yang disebut dengan distribution posterior distribution atau distribusi posterior. Dan yang terakhir yaitu kita ngelakuin estimator nilai theta topinya itu, sehingga nilai harapan parameter tetanya itu diberikan with tetanya itu nanti bisa kita estimasikan. Nah, di sini secara umum itu distribusi posterior itu ialah nilai distribusi bersama dibagi dengan nilai marginal, atau bisa kita asumsikan sebagai perkalian antara distribusi prior dengan nilai distribusi sampling dibagi dengan nilai distribusi marginalnya. Nah, langsung saja ya untuk kita bahas mengenai salah satu contoh soalnya. Di sini itu salah satu contoh soalnya itu mengatakan bahwa jika X Fibonacci binomial. Nah, di sini kita perlu highlight mengenai Fibonacci binomial nih. Kemudian distribusi prior dari theta, dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta. Nah, distribusi priornya itu ialah distribusi beta, sedangkan Fibonacci-nya itu adalah binomial. Dengan diberikan nilai alfa dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X besar sama dengan X kecil adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alfa dan N min X plus beta. Nah, di sini itu untuk nilai theta nya itu kita diberikan. Nah, di sini yang perlu ada catatan yang lebih lengkap yang saya catat tadi. Nah, di sini itu kan untuk pembahasan soalnya ya. Di sini kita yang pertama itu kita harus ketahui mengenai distribusi binomial. Nah, yang kita ketahui mengenai distribusi binomial itu ya seperti ini. Dan yang ini kan priornya ya, distribusi priornya itu yang ini, yang dimana ini merupakan distribusi beta juga. Nah, setelah itu penyelesaiannya itu yang pertama itu kita tentukan dulu distribusi sampling. Untuk X besarnya itu sama dengan X, dan theta tebalnya itu sama dengan theta kecilnya, yang dimana fungsi X dengan syarat theta itu sama dengan kombinasi dari NX
theta pangkat x 1 min theta n min x, untuk x nya itu dari 0 sampai dengan n. Nah, setelah itu yang kita ketahui yang tadi itu yang bacanya itu, ini caranya kita cari. Kemudian yang kedua, tentukan distribusi priornya itu, dimana distribusi priornya itu merupakan distribusi beta. Nah, di sini itu kan distribusi beta. Nah, ini distribusi priornya. Berdasarkan informasi yang kita dapat di atas, maka yang selanjutnya kita lakukan itu yaitu kita tentukan dulu distribusi bersamanya, di mana secara umum kan tadi kita untuk mencari distribusi posteriornya itu dengan membagi nilai distribusi bersama dibagi dengan marginalnya kan. Nah, yang pertama itu kita cari dulu distribusi bersamanya itu, di mana di sini f theta x harusnya di sini ya, x di sini sama dengan distribusi priornya dikali dengan distribusi pembacaknya, sehingga kita dapatkan dimana yang tadi itu sama dengan ini. Kemudian yang dimana yang ini itu merupakan distribusi beta, yang ini itu merupakan distribusi binomial. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, di sini kombinasinya itu kita taruh aja di depan, kemudian yang ini nilai yang ini itu sini. Cuma nanti yang berubah itu nilai tetanya, karena kan di sini x. Nah, perkalian dari suatu pangkat itu kan kita jumlahkan dia, sehingga jadinya itu alpha min 1 plus x kan, alpha min 1 ditambah dengan x, karena alpha dikali alfanya itu. Oke, selanjutnya yaitu di sini yang berubah juga 1 min tetanya. 1 min tetanya kan di sini itu n min x, kemudian di sini itu beta min 1, sehingga di sini berubah jadi beta min 1 ditambah dengan n min x. Nah, kita kelompokkan lah gitu, sehingga yang ini tuh hasilnya ini. Nanti kenapa kita taruh min satunya itu, karena yang fungsi gamma yang kita ketahui sebelumnya, biar nanti memudahkan kita di operasi selanjutnya. Nah, di sini setelah kita menentukan distribusi bersamanya, selanjutnya kita tentuin distribusi marginalnya. Nah, di sini tuh kan distribusi marginal itu integral dari x dikali dengan integral dari ini distribusi betanya, yang dimana itu dari distribusi binomial maksudnya. Oke, sehingga kita dapatkan, karena ini suatu konstanta, dapat kita keluarkan sehingga kita dapat ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi terkait gamma tuh kan, yang ini tuh sebenarnya itu misalkan ada catatan di bawah nih, misalkan kita punya integral dari integral tak tentu dari ini, misalkan kan z alpha min pangkat alpha min 1 dikali 1 min z beta min 1, maka hasil ininya itu gammanya itu ialah gamma alpha dikali gamma beta dibagi dengan gamma alpha plus beta, sehingga di sini itu kita dapatkan di sini kan min 1,
sehingga nanti penjumlahannya itu adalah gamma x plus alpha atau alpha plus x nih. Kemudian betanya itu sama dengan n min x plus beta seharusnya di sini, tambah beta ini kan min 1. Oke, sehingga di sini ini tinggal kita jumlahkan x plus alpha ditambah n min x tambah beta, sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, dari sini itu kita dapatkan bahwa alfanya itu sama dengan betanya itu sama dengan n min x plus beta, kemudian alpha plus betanya itu sama dengan n plus beta plus alpha berdasarkan catatan yang ini tuh kan sama bentuknya. Kemudian langkah ketiga dari penyelesaian ini ialah untuk menentukan distribusi posterior. Kan kita udah temukan tadi distribusi sampling bersamanya dan juga distribusi marginalnya. Nah, menurut yang kita ketahui tadi di PPT bahwa distribusi posterior itu sama dengan distribusi bersama dibagi dengan distribusi marginal. Oke, ini kan tinggal kita bagi, kemudian ini jadinya hilang, kemudian yang ini tuh naik ke atas kan jadinya, sehingga di sini kemudian nah yang ini tuh kan tetap, sehingga kita dapatkan yang ini, sehingga distribusi posteriornya itu sama dengan gamma dalam kurung alpha plus n tambah beta dibagi dengan gamma alpha plus beta dikali dengan gamma n min x plus beta dikalikan dengan theta pangkat x plus alpha min 1 dikalikan dengan 1 min theta pangkat n min x plus beta min 1. Nah, fungsi yang ini itu berlaku untuk interval dari tetanya itu ialah 0 sampai dengan 1. Di mana 0 sampai 1 ini adalah interval buka. Nah, untuk nilai selain nilai theta di antara interval buka 0,1 itu, maka nilainya itu adalah 0 atau nilai distribusi posteriornya itu sama dengan 0. Nah, di sini setelah kita dapatkan distribusi posteriornya, kita dapat ngelakuin estimator sekarang. Estimator terhadap nilai tetanya. Nah, di mana secara menurut buku yang sudah kita dibagikan, sebenarnya ada bukunya langsung dituliskan theta topinya itu sama dengan x plus alpha dibagi dengan alpha plus beta tambah dengan n. Nah, bagaimana sih caranya kita nyari yang ini? Nah, penyelesaiannya itu kayak gini. Kita ingat dulu mengenai distribusi beta dan juga distribusi binomial yang tadi, kita jangan sampai lupa gitu. Nah, di sini kita cari ekspektasi atau nilai harapan ke x-nya atau nilai harapan pertamanya. Nah, nilai harapan pertama itu kan biasa kita lambangkan dengan rata-rata. Nah, di sini kita dapatkan rumusnya itu kan ya integral dari min hingga sampai hingga dari x dikali dengan fx dx. Nah, di sini kita bagi kasus menjadi 2, di mana min hingga sampai 0 itu nilainya nanti 0 karena nggak termasuk ke dalam intervalnya itu. Nah, di sini
kita batasi berdasarkan fungsi yang telah kita definisikan di atas. Nah, kita integralkan, ini kan X dikalikan dengan fungsi beta. Oh, sebentar, mohon maaf, fungsi beta. Nah, setelah itu kita integralkan, ini kan suatu koefisien ini keluarkan saja gitu ke sini sehingga kita dapatkan. Nah, cara lagi untuk mencari bagaimana sih cara kayak ini ya, kita manfaatkan yang gamma tadi itu sehingga kita dapatkan ini kan gamma alfa plus 1, kemudian di sini itu beta, gamma beta tinggal kita jumlahkan. Oke. Nah, untuk mencari yang ini sebenarnya kan ini bentuk dari suatu faktorial kan, ketika kita mengatakan bahwa gamma alfa plus 1 itu sama dengan alfa plus 1 dikalikan dengan alfa plus 1 min 1 faktorial, atau dengan kata lain alfa dikalikan dengan alfa plus 1 min 1 faktorial. Nah, di sini tuh kan hasilnya itu nanti alfa dikali alfa faktorial tuh, atau yang ini tuh artinya gamma alfa, sehingga hasilnya itu yang ini yang ini alfa dikali dengan gamma alfa dikali dengan gamma beta, kemudian sama halnya seperti ini, sehingga hasil dari ini karena penjumlahan 1 ini kan hilang, nanti dikurangi 1 sehingga alfa plus beta dikali dengan gamma alfa plus beta, sehingga kita bisa coret betanya yang ini kita coret, kemudian alfanya kita coret, terus ini gamma alfa plus betanya coret, sehingga yang tersisa itu alfa plus beta. Oke. Nah, karena kita cari distribusi posteriornya itu ialah tadi kita dapatkan bahwa alfa per alfa plus beta kan, dimana kita ketahui bahwa alfanya itu sama dengan yang parameter tadi yang kita dapatkan di soal. Di sini kan kita buka PPT terlebih dahulu. Nih, parameter yang ini jadi alfanya, ini jadi betanya. Oke, selanjutnya sehingga kita ganti aja substitusi ke sini, sehingga kita dapatkan bahwa alfa plus x per alfa plus n plus beta. Oke, udah bahwa ini adalah hasil dari distribusi posteriornya. Oke, kita lanjut ke PPT. Nah, setelah itu ini kan udah terbukti jadinya kan, sampai ini tadi, ini kan untuk nilai posteriornya, distribusi posteriornya, kemudian ini untuk nilai estimator distribusi posteriornya. Nah, selanjutnya yaitu kita membuktikan mengenai teorema 5 ini terkait dengan rata-rata dan varians dari distribusi beta, yang dimana kita dapatkan di sini mu sama dengan alfa per alfa plus beta, dan juga variansinya itu sama dengan
alfa kali beta per alfa plus beta kuadrat. Oke. Di sini kita buktikan bahwa untuk membuktikan, kita tentukan dulu nilai harapan untuk X pangkat K-nya untuk memudahkan kita nanti tinggal kita substitusikan. Misalkan kalau kita mencari X pangkat 1 atau harapan pertamanya itu atau mu-nya itu sama dengan, tinggal kita substitusi K-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini itu kan kita dapatkan bahwa secara sederhana yaitu ini, bahwa distribusi beta itu sama dengan yang ini dari ini sampai ini, dan ini untuk X pangkat K-nya untuk nilai X-nya. Nah, setelah itu kita integralkan, yang konstanta dikeluarkan, sehingga kita dapat ini berdasarkan gamma tadi kita dapat ini. Nah, tinggal kita sederhanakan saja gitu, sehingga kita dapat untuk pangkat K-nya, X pangkat K-nya. Nah, sekarang kita cari untuk X-nya, dimana K-nya itu sama dengan 1, substitusi ke persamaan yang sudah kita dapat. Nah, kita dapat bahwa alfa, ini 1 plus alfa per gamma 1 plus alfa plus beta. Nah, kan untuk yang tadi udah saya jelaskan itu berarti untuk mengubah jadi gamma alfa berarti ini kan keluar, sehingga hasilnya itu alfa kali alfa plus 1 min 1 faktorial. Nah, alfa dikali alfa faktorial atau alfa dikali gamma alfa, sehingga di sini itu gamma alfa. Oke, sama dengan cara yang di atas, sehingga ini kan sama, kita coret sehingga tersisa ini terbukti untuk alfa per, untuk rata-ratanya itu ialah alfa dibagi dengan alfa plus beta. Sekarang kita buktiin dia untuk variansinya nih. Nah, variansinya itu kan kita punya rumus itu ialah ini kan ekspektasi dari harapan kedua, momen origin kedua dikurangi dengan momen origin pertama dikuadratkan. Oke. Di sini kita dapat bahwa tinggal kita substitusi aja kan. Nah, berdasarkan teorema gamma gitu kita dapatkan. Nah, yang ini sekarang kita pakai faktorial saja. Yang ini itu kan artinya alfa plus 2 min 1 faktorial yang ini, sehingga di sini oke, di sini oke. Nah, kemudian di sini nggak ada masalah kan, kita lanjut saja. Nah, di sini untuk mencari sampai dengan minus 1 kita dapatkan di sini itu kan alfa plus 1, kemudian tinggal kurang 1 kalau faktorialnya itu kan, sehingga alfa, kemudian kita faktorial nih. Nah, alfa plus 1, kemudian alfa, kemudian alfa min 1 faktorial. Nah, kalau kita udah dapat alfa min 1 faktorial kan kita bisa coret nih, sehingga sampai sini nih kan, nih langkah yang maaf
nih langkah yang di sini. Yang pertama kan kita sampai sini tadi belum ketemu alfa min satunya, sehingga kita lagi nih. Nah, sama halnya seperti ini, kita samakan dia seperti sehingga alfa plus beta min 1 faktorial. Nah, ini kan tinggal kita tambahkan, ini kan belum, seharusnya ya ini kan belum, tinggal kita kurangi 1 lagi, maka hasilnya ini tinggal kita, ini kan bisa kita eliminasi atau kita coret aja. Yang ini terkait ini, yang sisanya itu tinggal alfa dikali alfa plus 1 nih kan. Nah, kita dapatkan untuk origin keduanya itu yang ini. Setelah itu kita substitusi ke persamaan untuk mencari variansi, yaitu dengan selisih dari momen origin kedua dengan momen origin pertama kuadratnya, yaitu ini kan kita dapatkan momen origin keduanya itu yang ini tadi kan, kemudian momen origin pertamanya itu yang ini, tinggal kita jabarkan aja alfa per, ini kan bisa keluar alfa per alfa plus beta kan dari sini kan, sehingga kita sisanya di sini tuh alfa plus 1 dibagi alfa plus beta tambah 1. Nah, di sini tuh dikurangi dengan alfa dibagi dengan alfa plus beta, kan diambil nih 1 kan pangkat 1 jadinya. Oke. Setelah itu ini kita samakan penyebut di sini. Kita dapatkan ini, kemudian kita kalikan yang ini alfa plus 1 dengan alfa plus beta, kemudian alfa dikalikan dengan alfa tambah beta tambah 1, sehingga kita dapat seperti ini. Kita sederhanakan lagi sehingga kita dapat beta. Ini kan ini habis dengan ini habis dengan ini habis dengan ini, tinggal betanya per ini, sehingga kalau kita kalikan kan AB nih. Terbukti kita dapat teorema 5 itu yang seperti ini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.